Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali lagi duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama kita, karena agama kita bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita ketahui bersama bahwa kenapa kita menuntut ilmu terus-menerus, dikarenakan dengan menuntut ilmulah kita bisa istiqomah di atas iman dan takwa. Dengan menuntut ilmulah kita bisa menghadapi ujian syahwat dan syubhat. Dengan menuntut ilmulah kita bisa kokoh di atas badai, terpaan badai apapun itu. Dengan menuntut ilmulah kita akan meraih ketenangan hidup yang berujung pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dengan menuntut ilmulah kita akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya meraih surga. Kenapa demikian? Karena dengan menuntut ilmu dia akan melakukan perbaikan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Dia akan melakukan perbaikan muamalah kepada manusia, apakah kepada suaminya, kepada anaknya, keluarga, tetangganya dan yang lainnya. Karena agama ini datang menjelaskan semua hal tersebut. Apa-apa yang mengantarkan kepada surga, menjauhkan dari neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia akan kecuali dia akan celaka. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari agama ini. Ini bukti Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dunia atau akhirat, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Berarti kalau enggak paham agama, orang tersebut tidak diinginkan kebaikan. Bagaimana caranya bisa memahami agama? Di antaranya dengan duduk di majelis ilmu. Apakah bisa memahami agama sambil baring-baring, sambil ngopi di rumah? Bisa kira-kira Umahat? Bisa. Sambil kajian online. Saking khusyuknya sambil tidur. Bisa sambil dengarkan YouTube, Instagram dan yang lainnya. Jadi banyak media, banyak wasilah untuk kita bisa tafaqquh fiddin, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga di rumah kita sambil goreng-goreng, sambil baca buku atau sambil dengarkan audio atau rekaman. Jadi banyak jalan menuju Roma. Tapi tidak ada jalan menuju Roma Irama. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang ketiga. Kita baca bareng dulu ibu-ibu biar lisan kita terbiasa
membaca hadis. An Abi Abdirrahmani, An Abi Abdirrahmani Abdillahi ibni Umar Abdillahi ibni Umar ibnil Khattabi qala sami'tu Rasulallahi qala sami'tu Rasulallahi qala sami'tu Rasulallahi yaqulu Buniyal Islamu ala khamsin Buniyal Islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallahu Syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi wa anna Muhammadan Rasulullahi wa iqamis salati wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa hajjil baiti wa saumi ramadana wa saumi ramadana rawahul Bukhari wa Muslimun. Kita terjemahkan dulu. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 tiang, 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi di urutan yang ketiga untuk menegaskan permasalahan tentang rukun Islam, di mana di hadis Jibril sebelumnya sudah disebutkan. Cuma di sini ada yang terbalik. Apa kira-kira yang terbalik, ibu-ibu? Haji duluan daripada apa? Puasa. Sementara kita tahu bahwa di hadis Jibril disebutkan apa? Puasa duluan, baru haji kan? Karena ini memang yang sesuai. Puasa Ramadan itu di bulan Syawal. Haji ke Baitullah itu di bulan Dzulqa'dah. Nah, kalau haji duluan kan nggak mungkin. Lantas baru setelahnya puasa ini juga nggak mungkin. Lantas bagaimana tentang hadis ini? Sementara hadis ini sahih. Ternyata ada yang maklub, ada yang terbalik. Di mana ada seorang rawi dari kalangan tabi'in yang menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in terbalik. Seharusnya apa? Saumi Ramadan wa hajjil bait. Tak kala hal ini disampaikan kepada Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengingkari bahwa enggak benar itu.
Yang benar apa? Puasa duluan baru haji. Ini namanya apa? Hadis maklub, terbalik. An Abi Abdirrahman, dari Abi Abdirrahman, ini merupakan kunyah. Kunyah itu adalah nama yang didahului oleh abun atau ummun. Kalau perempuan apa? Ummun. Kalau laki-laki apa? Abun. Ini merupakan sunnah. Memberikan nama dari kunyah ini, sunnah hukumnya. Meskipun kita belum punya anak. Contoh Aisyah, belum punya anak kan? Nah, kunyahnya dia adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Imam Nawawi, ini namanya adalah Zakaria. Kunyahnya adalah Abu Zakaria kunyahnya. Syarafuddin Yahya namanya. Kunyahnya apa? Abu Zakaria. Belum punya anak. Kemudian Ibnu Taimiyah kunyahnya Abul Abbas. Namanya Ahmad. Jadi boleh bagi yang belum punya keturunan juga tetap apa? Memberikan kunyah untuk dirinya. Tentu kunyah yang baik. Nah, namanya adalah Abdullah, anak dari Umar bin Khattab. Jadi kedua-duanya ini adalah sahabat yang mulia. Berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Bunyal Islam, agama Islam dibangun di atas lima tiang. Coba lihat, Rasulullah di sini menyamakan rumah itu dengan apa? Islam itu dengan rumah. Menyamakan Islam dengan apa? Dengan rumah atau bangunan. Di mana bangunan itu bisa tegak dengan apa? Dengan tiang-tiang. Kalau sekiranya ada bangunan tapi tidak ada tiangnya, ada kira-kira Ibu Mahat? Ada bangunan tapi tidak ada tiangnya. Ada? Ada dong, masa enggak ada? Itu langit. Iya. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya atau kalau langit yang kami bangun? Paham? Berarti langit itu adalah bangunan yang tanpa ada penyangga atau tiang. Nah, Islam dibangun di atas 5 tiang. Cuma ada tiang yang inti, ada tiang yang hanya sekedar tambahan. Nah, tiang yang inti tersebut, yang jika dia tidak ada, maka bisa roboh bangunan itu. Apa itu? Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini tiang yang paling inti utama terhadap bangunan Islam. Seseorang jika tidak melakukan ini, tidak mengucapkan ini, maka dia tidak dianggap apa? Islam, beragama Islam atau Muslim. Meskipun dia melakukan sholat, bersedekah, membangun pondok pesantren, berhaji ke Baitullah, ini tidak dianggap. Kenapa? Karena bangunannya roboh, tidak ada tiang utamanya, yaitu syahadat. Kita yang lahir dari keluarga Muslim, bapak kita beragama Islam, ibu kita beragama Islam. Apakah kita perlu bersyahadat lagi? Nggak perlu. Karena kita sudah apa? Sudah lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, Islam.
Fa'abawahu, kemudian kedua bapak ibunya nanti yang menjadikan dia Majusi, Yahudi dan Nasara. Tapi yang sangat aneh, tak kala kita pas mau kawin, ya, pas mau akad. Di sana kita disuruh lagi bersyahadat kan? Baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan disuruh apa? Bersyahadat sama penghulu. Maka ini kurang pas. Kita adalah muslim sejak lahir. Jadi ini yang pertama. Tiang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang perlu diketahui mengenai la ilaha illallah ini adalah makna dan syaratnya. Ini yang perlu kita ketahui. Makna dan syaratnya. Kita harus memahami makna dan syarat-syaratnya. Sehingga kita yang mengucapkannya itu mendapatkan manfaat darinya. Karena orang musyrik, tak kala Rasulullah menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad itu, si gila itu, si tukang sihir itu, kata Abu Jahal, mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Berarti si Abu Jahal ini paham kan maknanya? Bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu meniadakan segala sesembahan selain Allah. Yang hanya hak kita sembah adalah Allah. Jadi makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi prosesnya panjang untuk melahirkan terjemahan seperti ini. Kemarin saya jelaskan kepada santri, tapi ini yang mereka sudah belajar nahwu sorob. Ibu-ibu belum belajar nahwu sorob ya? Iya, jadi langsung hasilnya aja. Jadi prosesnya panjang sehingga bisa menerjemahkan seperti itu. Kita i'rab dulu, kemudian kita pretelin ilah ini asal katanya apa, maknanya apa. Kemudian i'rabnya Allah dan seterusnya. Jadi ini maknanya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang disembah secara hak, secara benar kecuali Allah. Kenapa harus ada penafian terlebih dahulu, kemudian baru ada penetapan? Ternyata ini yang lebih kuat. Contoh, kita mengatakan kepada suami kita, "Bang, tidak ada yang lebih ganteng kecuali abang. Tidak ada yang lebih dermawan kecuali abang." Berarti yang lainnya dinafikan kan? Kalau hanya dikatakan abang ini laki-laki yang ganteng, berarti memungkinkan yang lain masuk. Paham? Abang ini dermawan. Maka yang lain memungkinkan masih ada yang dermawan-dermawan yang lain. Tapi kalau disebutkan nafi dulu, peniadaan dulu, tidak ada yang dermawan kecuali Anda. Berarti yang lain semuanya enggak masuk. Yang masuk hanya Anda. Tapi kalau kita hanya meniadakan saja, ini juga tidak berguna. Tidak ada abang ini tidak pelit, tidak seke, tidak disebutkan semua yang nafi-nafi aja. Abang ini tidak pemarah, tidak sering ngomel dan yang lainnya. Ini juga tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hanya menafikan, meniadakan semata. Tapi harus dinafikan dulu, kemudian baru ditetapkan.
Nah, adapun syaratnya ada 7. Syarat la ilaha illallah ini. Yang pertama adalah kita harus mengilmui maknanya. Karena Allah yang memerintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang disembah secara benar kecuali Allah. Jadi kita harus mengetahui dengan cara apa? Mempelajarinya. Syarat yang kedua, kita harus mahabbatuhu, mencintainya. Harus apa? Mencintai kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk dengan tuntutan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah yakin. Kita harus yakin kalimat la ilaha illallah ini, yang menepis nanti keraguan-raguan. Kemudian yang keberapa sudah Ibu? Yang kelima? Yang keempat? Yang kelima, kita harus ikhlas dalam apa? Dalam mengucapkannya. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh seperti orang munafik. Lain yang diucapkan, lain yang ada di dalam batinnya. Kemudian syarat yang keenam adalah as-sidqu, jujur. Jujur dalam mengucapkan. Tidak botek-botek atau bohong-bohong dia mengucapkan kalimat tersebut. Kita ulangi dulu. Pertama ilmu. Terus yang kedua mencintainya. Nah, terus yang ke kemudian yang terakhir adalah al-qabul. Al-qabul, menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Tak kala ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih pelihara tuyul di rumahnya, masih pelihara jimat di rumahnya, gantung-gantung jimat di rumah, di mobil. Kira-kira ini memenuhi syarat enggak dia mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Kenapa? Karena dia masih berkeyakinan ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat selain Allah. Selain Allah. Nah, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih minta-minta ke kuburan, masih tabek-tabek kalau lewat di sungai, tabek nenek, dia lewat di sungai karena ada buaya, dia bilang apa? Tabek nenek, takutnya minta ampun. Padahal buaya itu adalah hewan yang tidak punya akal. Karena takutnya apa? Dia tabek permisi. Lewat di tempat yang angker dia lempar bunga, lempar telur. Berarti apa? Ini belum memenuhi syarat dari pengucapan la ilaha illallah. Jadi tuntutannya begitu berat. Kalau kita mau memahami lebih dalam kalimat la ilaha illallah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man qala la ilaha illallah man mata, barang siapa yang mati sementara sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi. Ya, perhatikan kata bersaksi. Bagaimana sih gambarannya ibu-ibu? Contoh, saya ada ibu-ibu di sini yang saya nggak pernah lihat dia. Ketika ada permasalahan yang dia hadapi, terus saya berkata kepada hakim, saya bersaksi bahwa ibu ini adalah ibu yang baik. Ibu yang tidak pernah melakukan pencurian, perampokan dan yang lainnya. Terus saya ditanya oleh hakim, Burhanuddin, atas dasar apa engkau bersaksi? Iya, karena si ibu ini pernah hadir di pengajianku sebulan sekali di BDI. Apakah Burhanuddin pernah melihatnya? Enggak. Oh, berarti Anda ini syahadatuz zur, bersaksi palsu. Paham? Orang yang menyaksikan sesuatu, bersaksi atas sesuatu, minimal dia punya ilmu, punya pengetahuan, pernah ketemu kepada orang tersebut. Barulah dia apa? Bersaksi. Nah, sekarang kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang hak. Sementara kita nggak pernah melihat Allah. Iya? Benar ini? Iya, benar. Kita nggak pernah melihat Allah. Kita bersaksi bahwa Allah diperuntukkan ibadah untuknya. Lantas timbul pertanyaan sekarang, apa yang mendasari persaksian kita ini? Nah, coba jawab ibu-ibu. Apa jawabannya? Apa yang mendasari persaksian kita ini? Keimanan. Karena kita imani Allah ada. Bukti dari hal itu adanya kita. Kita ini adalah alamat. Apa itu alamat? Alamat itu kalau dalam bahasa Arab alam. Kita semua ini adalah alam. Alamat tadullu ala wujudillah, yang menunjukkan adanya Allah. Kita ini adalah alamat yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak melihatnya, kita bersaksi dengan dasar iman, keyakinan yang kuat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah istimewanya seorang mukmin, seorang muslim. Karena dia percaya terhadap perkara yang gaib. Beda dengan orang kafir, orang majusi. Dia mau percaya sesuatu yang dia lihat dengan kasat matanya. Sesuatu yang nampak. Sementara Allah memuji orang mukmin, orang yang beriman, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman terhadap perkara yang gaib. Allah adalah perkara gaib. Kita tidak pernah melihatnya, tapi kita mengimaninya. Jadi kalau enggak percaya dengan perkara yang gaib, berarti Anda belum mukmin. Baru masih apa? Muslim. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Coba lihat dalam syahadat itu harus lengket dua hal ini. La ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Apa kira-kira rahasianya ini? Rahasianya ibu-ibu bahwa penghambaan diri kepada Allah tidaklah akan sempurna kecuali mengikuti Rasulullah. Penghambaan diri kepada Allah, salat, puasa, zakat dan yang lainnya tidak akan sempurna kecuali dengan mengikuti Rasulullah.
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ditugaskan sebagai wujud nyata apa yang diinginkan oleh Allah. Manusia pilihan yang terbaik untuk mengemban risalah, mengemban amanah, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka tidak ada jalan untuk beribadah kepada Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah kecuali mengikuti Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, ini merupakan ayatul mihnah, ayat ujian bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika mereka mencintai Allah, syaratnya pembuktiannya hanya satu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ibu-ibu mengatakan saya itu mau berpegang dengan Al-Qur'an saja. Paham? Saya maunya berpegang dengan Al-Qur'an saja. Kenapa? Karena Al-Quran nggak ada yang doifnya, nggak ada yang lemahnya, nggak ada yang palsunya, nggak ada yang mungkarnya. Kira-kira ini benar nggak ibu-ibu? Iya, dari satu sisi benar bahwa Al-Quran nggak ada yang palsu, nggak ada yang doif dan yang lainnya. Paham? Tapi dari sisi yang lain salah. Apa itu? Dia hanya berpegang dengan Al-Quran semata. Sementara dia nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa haji, nggak bisa zakat kecuali mengikuti Rasulullah. Kira-kira ada nggak tata cara sholat disebutkan di dalam Al-Quran? Maka jawabannya nggak ada. Yang ada aqimus sholah, yuqimus sholah. Ada nggak Allah menyebutkan tata cara haji? Nggak ada. Maka Anda nggak bisa sholat, nggak bisa haji, nggak bisa puasa, zakat kalau hanya berpegang dengan Al-Quran Al-Karim. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah, dan apa saja yang dia perintahkan maka ikutilah. Jadi tak kala nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada satu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa itu? Madza ajabatumul mursalin. Apakah kalian sudah mengijabahi seruannya Rasul? Oh, belum. Maka bahaya, celaka. Tak kala nanti kita di alam barzah ditanya malaikat mungkar dan nakir, man nabiyuk, siapa nabi yang diutus kepadamu? Karena kita enggak mengikutinya, kita juga enggak mengetahuinya. Sebagaimana tak kala kita enggak mengikuti, mengupdate berita terbaru tentang cawapres, capres dan yang lainnya, kita kan enggak paham siapa. Karena kita cuek, siapa aja gitu, saya golput seumur hidup. Saya golput seumur hidup. Dan itu dibolehkan, dibenarkan oleh KPU. Siapapun jadi presidennya, baik atau buruk, pokoknya saya nerima saja siapa aja. Saya enggak mau pusing dengan dengan berita-berita tersebut. Ini rukun Islam yang pertama. Yang kedua adalah iqamis shalah. Iqamis shalah. Coba perhatikan kita ibu-ibu bahwa di hadis Jibril itu disebutkan tuqimas shalah kan? Tuqimas shalah. Kalau di sini iqamas shalah. Iqamis shalah. Ibu-ibu kalau pernah belajar bahasa Arab atau pernah belajar ilmu sharaf, maka akan tahu bahwa tuqimah itu adalah fi'il mudhari'.
Kalau iqomi ini adalah masdarnya. Apa perbedaannya ini? Kalau tuqima itu menegakkan terus menerus. Menegakkan apa? Terus menerus, tidak ada hentinya. Kalau iqomi ini menegakkan saja, tanpa terikat dengan waktu. Paham? Tanpa terikat dengan waktu. Kalau kita gabungkan dengan hadis sebelumnya, hadis Jibril, bahwa perbuatan sholat itu ditegakkan terus menerus semasa kita hidup. Kapan kita meninggalkan sholat? Tak kala kita meninggal dunia, barulah kita disolatkan. Jangan sampai orang lain yang mensolatkan kita. Lebih baik kita sholat terlebih dahulu. Nah, jadi menegakkan sholat tuntutan setiap saat, 5 kali dalam sehari semalam. Karena kita adalah hamba yang butuh bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh petunjuknya. Sehingga kita berhubungan terus dengan Allah melalui perantara sholat. Karena sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Penghubung antara hamba dengan Robnya. Nah, itu kenapa kita apa? Salat terus menerus siang dan malam, karena kita adalah hamba yang fakir, butuh inayah, butuh taufik, butuh bimbingan, irsyad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka kita akan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan bisikan syaitan. Maka Rasulullah pagi petang berdoa kepada Robnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau wahai Allah memberikan beban kepadaku meskipun sekejap mata. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menegakkan sholat, di dalam sholat itu ada perkataan dan perbuatan kan? Yang mana perkataan dan perbuatan tersebut ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada berarti berapa? Ada 4 ya. Syarat, rukun, wajib, sunnah. Syarat sholat ada berapa ibu-ibu? Syarat sholat ada 5. Yang pertama apa? Ada yang hafal? Yang pertama apa? Takbiratul ihram nanti rukun. Bukan itu orangnya. Syarat sholat yang pertama adalah toharoh. Syarat sholat yang pertama apa? Bersuci. Ingat bahwa syarat ini merupakan khoriju anil mahiyatis sholat. Di luar dari perbuatan apa? Dari perbuatan sholat. Jadi sebelum memulai sholat, syarat ini apa? Terpenuhi dulu. Yang pertama apa? Bersuci dari hadas maupun najis. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah satrul aurah, menutup aurat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dukhulul waqti, masuk waktu sholat. Paham? Sekarang ibu mau sholat duhur, ibu-ibu mau sholat duhur, belum masuk loh. Paham? Nggak diterima karena belum memenuhi syarat.
Kemudian yang keempat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Istiqbalul kiblah. Yang pertama tadi apa? Toharo, bersuci. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga masuknya waktu salat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima ada yang tahu ibu-ibu? Yang kelima adalah niat. Niatnya di dalam hati. Niatnya di dalam hati. Ini apa? Ini syarat salat. Kemudian rukun salat. Rukun salat itu ada 15. Oh, banyak betul. Nanti bisa ditakhfif lah, di diskon. Karena sekiranya kebanyakan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Apakah nanti mengangkat tangan atau tidak? Paham ibu-ibu? Mengangkat tangan atau tidak? Pokoknya dia bertakbiratul ihram. Jadi ketika nanti ada orang yang masbuk, ikut sholat berjamaah tapi terlambat. Imamnya dalam keadaan ruku, terus dia langsung ruku tanpa takbiratul ihram, maka dia enggak dianggap sholat. Paham? Dia enggak dianggap sholat. Dia harus ulangi lagi, kerjakan sholat lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah baik imam maupun makmum. Membaca Al-Fatihah. Tapi yang menjadi perselisihan para ulama ketika jahriyah, salat jahriyah, maghrib, isya dan subuh. Apakah si makmum ini cukup mendengarkan ataukah ikut membaca? Nah, maka cukup apa? Mendengarkan. Ketika nanti di rakaat ketiga dan keempat, maka dia tetap membaca. Karena ini adalah rukun salat. Kemudian rukun yang ketiga adalah ruku. Ruku. Kemudian rukun yang keempat adalah i'tidal. Atau sebelumnya bangkit dari apa? Bangkit dari ruku dulu. Ini yang keempat. Yang keberapa? Yang kelima. Kemudian setelah itu i'tidal. Meluruskan punggung. Ya, sejenak sebelum turun untuk sujud. Berapa sudah jumlahnya, Ibu? 5. Kemudian yang keenam adalah sujud. Sujud. Yang ke-7 adalah al-jalsatu baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-8 adalah at-tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini masuk di dalamnya nanti yang wajib itu nanti kita sebutkan ya. Tasyahud akhir, at-tahiyatulillah dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 adalah
salam. Salam ke kanan. Ini yang rukun. Salam yang ke kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Jadi nanti ada sigonya ada 4 ya. Pertama assalamualaikum boleh. Yang kedua assalamualaikum warahmatullah boleh. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Nah, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, nanti ke kirinya juga assalamualaikum, paham? Ketika ke kanannya assalamualaikum warahmatullah, ke kirinya juga assalamualaikum warahmatullah. Paham Ibu? Nah, ketika ke kanannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kirinya enggak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Hanya ke kanan saja yang ada kata barakatuh. Paham Ibu? Jadi enggak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hanya satu kali aja ke kanan. Yang ada kata wabarakatuh. Jadi di antara kesalahan kalau ke kirinya juga ada wabarakatuh. Nah, kemudian setelah itu rukun berikutnya adalah tumakninah. Tumakninah. Tenang dalam melaksanakan sholat. Tidak terburu-buru. Minimal tenangnya adalah sempat membaca doa 1 kali. Apakah di saat sujud ataukah di saat ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdi atau subhana rabbil a'la, cukup bangkit lagi. Paham? Ini apa? Minimal tumakninah. Karena tak kala ada orang sholat di sisi Rasulullah dengan cepat sekali seperti ayam mematuk makanan gitu. Kala dia datang mengucapkan salam, lantas Rasulullah menjawabnya. Kemudian kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu sholat karena engkau belum sholat. Sampai dia 3 kali melaksanakan sholat yang sama, yaitu tanpa tumakninah. Kemudian setelah itu berkata, wahai Rasulullah, enggak ada sudah yang paling baik daripada ini. Ajarkan aku. Akhirnya Rasulullah mengajarkan tentang tumakninah dalam salat. Kemudian rukun berikutnya adalah al-muwalah. Berkesinambungan atau tartib. Berurutan. Jadi setelah baca Al-Fatihah dia enggak langsung sujud, dia ruku dulu. Dari ruku juga enggak bisa langsung sujud, i'tidal dulu dan seterusnya. Nah, ini berapa jumlahnya Ibu-ibu? 11 ya, berarti didiskon 4. Barangkali ada lagi yang Ibu-ibu ketahui dari rukun-rukun salat. Itu yang terbayang di ingatan saya saat ini. Ada? Coba sebutkan. Ini berdiri. Iya. Berdiri bagi yang mampu. Atau al-qiyam, berdiri. Terus apa lagi? Sudah 12 berarti ya. Berdiri bagi yang mampu. Ada lagi yang lain Ibu? Kita ulangi dulu dari awal. Yang pertama apa tadi? Takbiratul ihram.
Yang kedua, qiraatul Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, ruku. Yang keempat, bangkit dari ruku. Yang kelima, i'tidal, berdiri, ia menegakkan punggung. Terus yang keberapa? Yang keenam, sujud. Yang kedelapan, yang berikutnya, 6. Terus, ya. Kemudian tumanina. Berikutnya lagi yang ke-13 adalah bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Ini juga apa? Rukun. Sudah semua kita sebutkan mengenai apa? Mengenai rukun-rukun salat. Apa pentingnya kita mempelajari ini, ibu-ibu? Pentingnya adalah ketika nanti ada yang lupa kita baca, lupa kita kerjakan. Maka apa tindakan kita? Contoh gini. Ada seorang salat, di rakaat pertama dia lupa baca Al-Fatihah. Dia karena sibuk banyak urusan gitu, langsung dia baca Qul huwallahu ahad. Terus dia ruku. Paham ibu-ibu? Di rakaat kedua baru dia ingat. Apa kira-kira yang harus dia lakukan ini? Maka rakaat yang kedua ini menggantikan posisi rakaat pertama. Paham? Kemudian nanti dia sujud sahwi. Gimana kalau sekiranya dia ingat sebelum salam? Dia ingatnya apa sebelum salam? Dia mau salam sudah, baru dia ingat, astagfirullah, di rakaat pertama saya nggak baca Al-Fatihah. Maka dia berdiri lagi, nambah 1 rakaat. Kemudian setelah itu apa? Sujud sahwi. Sujud sahwinya mana? Kapan? Sebelum salam. Paham ibu? Ada orang sholat. Di setiap rakaat dia ngerjakan sholat duhur ini. Rakaat pertama, kedua, ketiga dia lupa sujud. La ilaha illallah. Di rakaat pertama dia lupa sujud. Rakaat kedua dia lupa sujud. Ketiga juga lupa sujud. Rakaat ketiga baru dia sempurna, dia sujud. Teringat dia. La ilaha illallah, banyak betul pikirannya. Akhirnya apa? Lupa sujud. Apa kira-kira yang dia lakukan ibu-ibu ini? Berhenti sholat. Karena Anda majnun gitu. Hilang akalnya kan, hilang pikirannya. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dia bangkit lagi, ngerjakan 3 rakaat. Karena rakaat yang keempat ini menjadi rakaat yang pertama. Paham? Karena apa? Karena yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, meskipun dia sudah ngerjakan ruku, maka dia dianggap nggak ada. Paham? Contoh yang lain lagi, Ibu. Ada orang Ada orang sholat di rakaat pertama, dia lupa sujud yang kedua. Lupa sujud yang kedua. Sujud pertama dia sujud, keduanya dia lupa. Dia langsung bangkit ke rakaat yang kedua.
Nah, kita perhatikan nih. Kalau dia ingat di tengah-tengah perjalanan antara dari rukun ke rukun berikutnya, maka dia kembali. Paham? Dia kembali sujud lagi. Kalau dia apa? Kalau dia ingat di tengah-tengah perjalanan nih. Tapi kalau ternyata dia ingat di tengah perjalanan terus dia lanjut bangkit ke rakaat kedua, maka sholatnya batal. Kenapa kira-kira? Karena dia sengaja meninggalkan rukun. Paham? Tapi kalau dia ingat pas sudah berdiri, maka nggak perlu lagi dia turun untuk sujud. Dia tetap lanjutkan, maka rakaat yang pertama tidak dianggap. Paham? Sehingga rakaat yang kedua ini menggantikan posisi rakaat yang pertama. Nah, ini pentingnya apa? Kita mengetahui mana yang rukun. Karena nanti kalau rukun ini ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, dia harus mendatangkan, kalau memungkinkan mengerjakan satu yang dia tinggalkan itu dia tinggalkan, atau mengganti satu rakaat. Kemudian setelah itu sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Ini Ini rukun. Kalau wajibatus sholat, kewajiban sholat, jika nanti ditinggalkan karena lupa, nggak perlu diganti. Cukup sujud sahwi. Paham ibu-ibu? Sehingga kita perlu untuk mengetahui mana wajibatus sholat, kewajiban sholat. Yang pertama adalah doa istiftah. Ini kewajiban sholat. Doa istiftah itu ada 12 macam. Ada yang paling pendek, ada yang paling panjang. Terserah ibu-ibu mau milih yang mana. Sesuai dengan apa? Dengan kelegaan. Kalau lagi-lagi lega nih, banyak uang masuk dari suami, baca yang panjang-panjang. Kalau lagi akhir bulan, tanggal tua gitu, baca yang pendek-pendek. Karena banyak pengeluaran tapi nggak ada pemasukan. Menyesuaikan kondisi. Kemudian yang kedua adalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian yang ketiga adalah doa atau zikir subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Ini cukup satu kali. Ini yang wajib satu kali. Adapun 2 kali, 3 kali dan seterusnya ini sunnah. Yang wajib itu hanya 1 kali. Kemudian setelah itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Ini bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum nanti cukup apa? Cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu. Kemudian doa yang dibaca di saat apa? I'tidal. Apa tadi? Rabbana walakal hamdu. Ini dibaca, ini hukumnya apa? Wajib. Kemudian setelah itu baca doa subhana rabbil a'la atau zikir subhana rabbil a'la. Ini 1 kali yang wajib. Nah, kemudian setelah itu zikir duduk di antara 2 sujud. Apa itu? Rabbighfirli kan? Nah, ini. Ini juga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kemudian setelah itu tasyahud awal. Ini hukumnya wajib. Tasyahud awal.
Kemudian setelah itu ucapan atau salat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah yaitu Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ini hukumnya wajib. Kemudian setelah itu adalah takbir intikal, takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Allahu Akbar, berpindah dari i'tidal menuju sujud, bangkit dari sujud mengucapkan lagi apa? Allahu Akbar. Ini perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Apa manfaatnya kita mengetahui ini? Manfaatnya itu ketika kita meninggalkan wajib ini satu saja, maka nanti kita sujud sahwi. Lupa kita membaca subhana rabbil a'la mungkin, maka sujud sahwi. Kita lupa tasyahud yang pertama, langsung bangkit ke rakaat yang ketiga, kita langsung nanti sujud sahwi. Enggak perlu nambah. Nah, adapun selain ini itu adalah sunnah-sunnah salat. Jika ditinggalkan karena lupa enggak perlu sujud sahwi dan enggak perlu menambah. Ini syarat, rukun, kemudian kewajiban, dan sisanya adalah sunnah-sunnah salat. Kenapa kita jelaskan hal ini? Karena ini yang berkaitan erat dengan apa? Ibadah kita yaumiyan wa lailiyan. Siang dan malam yang kita lakukan. Sehingga kita perlu mengetahui mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Agar kita di saat keliru kita sudah ada solusinya. Ini mungkin umahat yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.